Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan sejak masa kolonial hingga sekarang. Pendidikan dari zaman ke zaman. Sejarah pendidikan zaman pemerintah kolonial Belanda dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu periode pertama, periode FOC pada abad ke-17 dan 18. Periode kedua yaitu periode pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19, dan periode ketiga adalah periode politik etis pada awal abad ke-20. Perlu juga diketahui bahwa pada masa itu pendidikan tradisional sebenarnya sudah ada, terutama pendidikan berbasis agama Islam yang tidak tersentuh oleh FOC. Materi pelajaran lebih ditekankan pada kemampuan untuk menulis, berhitung, membaca dalam bahasa Melayu yang menjadi bahasa perdagangan sehari-hari masa itu. Sedikit berbeda dengan pendidikan periode abad ke-19 atau tepatnya setelah FOC dibubarkan pada tahun 1799 yang ditandai pendidikan di Indonesia ditangani langsung oleh Hindia Belanda. Dibubarkannya FOC di Indonesia mendorong berubahnya sistem pemerintahan tidak langsung ke sistem pemerintahan secara langsung. Membawa perubahan di mana kebijakan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kemudian pada masa pemerintahan De Angeles pada 1808, ia mengarahkan beberapa bupati-bupati di Jawa untuk mengorganisir sekolah-sekolah untuk anak-anak yang berasal dari pribumi dengan suatu kurikulum yang mencakup kultur Jawa dan agama, sehingga anak-anak itu akan tumbuh hingga menjadi anak-anak Jawa yang baik. Ironisnya, kebijakan pemerintah kolonial Belanda saat itu untuk bidang pendidikan hingga 3,5 dasawarsa pertama, pemerintah tidak menunjukkan kesediaannya untuk mengeluarkan banyak uang bagi pendidikan masyarakat lokal. Sekalipun pada tahun 1818 pemerintah Belanda telah menetapkan undang-undang bagi Hindia Belanda, antara lain menyatakan bahwa semua sekolah negeri Hindia Belanda dapat dimasuki oleh orang Eropa maupun orang Indonesia. Hanya sebagian kecil saja siswa di sekolah-sekolah Belanda tersebut yang berasal dari kalangan pribumi. Hingga pada tahun 1848 belum tampak usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah kolonial untuk menyediakan sekolah bagi anak-anak pribumi. Pada tahun 1849 hanya 37 orang pribumi yang berada di sekolah-sekolah Eropa di Pulau Jawa. Ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda dijabat oleh Rothschild, keluar dekret kerajaan yang menetapkan komitmen pemerintah Belanda untuk mendirikan sekolah-sekolah dasar bagi orang-orang pribumi yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah tersebut dinamakan Volksschule atau sekolah rakyat, dengan pelajaran utamanya adalah menulis, membaca bahasa Jawa dan Melayu, serta berhitung tingkat rendah. Dengan demikian, sebenarnya bukan maksud untuk mencerdaskan bangsa Indonesia yang sesungguhnya, melainkan tidak lepas dari kepentingan-kepentingan kolonial. Sekalipun sekolah ini menjelang politik etis banyak didirikan sampai ratusan sekolah, namun lulusan sekolah-sekolah tersebut hanya disiapkan untuk menjadi pegawai rendahan yang mampu membaca dan menulis, yang sangat diperlukan dalam mendukung mesin birokrasi pemerintahan Belanda di Indonesia. Suatu hal yang menarik dalam kebijakan pendidikan pada zaman penduduk Jepang di Indonesia tahun
1942 sampai 1945. Meskipun waktunya singkat, terjadi perubahan yang sangat penting dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Pertama, nama-nama sekolah yang berbahasa Belanda diganti dengan nama sekolah Indonesia maupun Jepang. Walaupun dilihat dari sistem penjenjangan dan materi kurikulumnya relatif tetap, kecuali bahasa Belanda. Kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa wajib atau pengantar di sekolah-sekolah. Ketiga, kepala sekolah yang semula disandang oleh orang-orang Belanda juga menjadi dijabat oleh guru bangsa Indonesia yang dianggap senior di sekolah itu. Keempat, mengingat saat itu dalam suasana yang melawan sekutu, para siswa dan guru hampir setiap hari menjalani latihan baris berbaris model tentara Jepang. Inilah yang ditulis oleh penulis bisa dikategorikan sebagai bentuk romantisasi pendidikan Republik sebagai penyeimbang besar, terutama dikaitkan dengan kepentingan status quo yang militeristik, khususnya di zaman Orde Baru, di mana pembelajaran upacara bendera mingguan tiap Senin tidak pernah lekang ditelan zaman sekalipun terjadi perubahan kurikulum, bahkan hingga sekarang. Begitu juga pada zaman kemerdekaan. Tahun 1945 sampai 1949. Periode tersebut adalah suasana yang masih diliputi oleh perang ataupun revolusi fisik. Sejak tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mulai dapat membenahi pendidikannya dalam keadaan yang lebih tentram. Namun demikian, keterbatasan sumber daya tenaga, dana, dan sarana membuat laju perkembangan pendidikan berjalan lamban antara kapasitas pemerintah dan potensi masyarakat yang menggebu-gebu yang semestinya dapat dimobilisasi untuk membangun pendidikan lebih baik ternyata tak seimbang. Salah satu akibatnya adalah secara perlahan-lahan masyarakat mulai terbiasa dan dibiasakan dengan pendidikan yang serba asal berjalan, asal ada guru, asal ada sekolah, dan tanpa disertai komitmen terhadap mutu. Hal ini terjadi bukan saja dalam pendidikan formal, melainkan juga pendidikan informal. Kemudian pada zaman demokrasi terpimpin, sebetulnya secara kuantitatif pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang berarti, tetapi secara kualitatif pendidikan bangsa Indonesia saat itu mengalami kemandekan karena konflik-konflik atau pertentangan ideologi yang menempatkan persekolahan sebagai wahana ideologisasi dan proses internalisasi sosialisasi komunisme. Kurikulum pendidikan tidak lepas dari bidikan politisi, terutama pendidikan agama dan pendidikan moral atau budi pekerti, menjadi ladang hegemoni sebagai dampak memanasnya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Pendidikan Indonesia memperoleh biaya yang cukup, bahkan lebih, untuk membangun puluhan ribu gedung SD khususnya pada tahun 1970-an dan 1980-an, termasuk juga didirikan universitas terbuka pada saat itu. Angka partisipasi kasar atau APK SD atau MI, yaitu rasio antara jumlah seluruh siswa dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun telah mencapai 80% hanya beberapa tahun kemudian. Statistik pendidikan mencatat bahwa APK SD atau MI melampaui 100%. Pada era reformasi, semangat anti Orde Baru begitu menggelora pada awal reformasi. Targetnya adalah sistem pemerintahan yang super sentralistik,
diubah secara radikal menjadi sistem yang super desentralistik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Garing 1999 tentang pemerintahan daerah serta perangkat PP, Kepres dan Kepmen yang menyertainya. Selain kurikulum, reformasi pendidikan meliputi hampir semua aspek dari sistem pendidikan nasional. Misalnya, PP nomor 25/2000 menetapkan bahwa sekitar 80% dari jenis-jenis urusan pendidikan yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah pusat dan provinsi menjadi diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota dalam kerangka otonomi dalam kerangka otonomi daerah yang secara resmi mulai berlaku sejak tahun 2001. Bahkan tidak hanya itu, sekolah pun diberdayakan melalui manajemen berbasis sekolah. Ironisnya, menguatnya gerakan reformasi dan otonomi daerah tersebut juga semakin meningkatnya anak-anak putus sekolah secara nasional dari tahun 1997 sampai 2000 saja untuk seluruh tingkatan dari SD ke SLTP sampai SMA rata-rata 5%. Pemerintah memang mengupayakan sektor pendidikan ini tidak ingin terbengkalai, namun tiap tahunnya rata-rata 12% dalam masa krisis. Diadakan pula program nasional bersama GPS maupun BOS untuk mereka yang tidak mampu. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.